Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk, siapa Reni ya? Ya Bu. Silahkan duduk Reni. Gimana kabarnya Reni? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi kayak nampaknya kayak lesu gitu. Ya, udah sarapan Reni? Udah Bu. Baiklah. Reni sudah tahu belum kenapa Ibu panggil datang ke ruang BK? Sudah Bu. Disuruh sama wali kelas menyukai Bu. Jadi sebelum kita membuat acara layanan konseling individual, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi kita membuat layanan konseling individual itu selama 30 menit ya Reni ya. Ya Bu. Jadi lama pun nanti Reninya bosan nanti ya kan. Ya Bu. Jadi sebelumnya Reni perginya sama siapa tadi? Tadi sama teman Bu. Jadi ibu mau nanya nih sama Reni. Reni sudah pernah nggak mengikuti layanan konseling individual? Belum Bu, baru kali ini. Jadi ibu ingin menjelaskan nih ya sama Reni pengertian dari bimbingan konseling. Jadi konseling individual itu yaitu layanan yang diberikan kepada konseli secara tatap muka, dan kemudian nanti ada azasnya lagi. Ada 3 azas di sini. Azas pertama, azas kerahasiaan, di mana nanti Reninya setiap ada masalah yang Reni nanti curhat sama ibu tidak akan menceritakan masalah Reni kepada siapapun, baik itu masalah pribadi Reni, masalah dengan orang tua, dengan keluarga, dan masalah biodata Reni. Tapi kecuali jika masalahnya nanti tidak selesai, ibu akan menceritakan kepada perangkat sekolah. Siapa aja tuh perangkat sekolah? Ada kepala sekolah, ada kesiswaan, ada pengajaran. Jadi beliau tuh nggak akan menceritakan kepada orang lain juga, nggak akan menceritakan di depan guru rame, nggak akan menceritakan di ruang piket, karena itu menjaga kode etik nama baik ibu juga, karena ibu sebagai guru BK punya kode etik juga, tidak akan menceritakan kepada orang lain. Ya. Jadi yang kedua nih, ada azas keterbukaan, di mana nantinya Reni secara terbuka, secara jujur akan menceritakan sama ibu. Tidak perlu disembunyiin sama ibu. Supaya apa? Supaya Reni nggak stres dalam belajar, supaya Reni itu lancar dalam belajar, nggak ada beban batin dalam hati Reni, nggak membuat Reni jenuh dalam melakukan proses belajar di sekolah. Gitu. Dan yang ketiga, ada azas kesukarelaan, di mana nantinya Reni akan menceritakan sama ibu apa aja masalah Reni di sekolah, masalah dengan keluarga, dengan teman, baik dengan orang tua, itu dengan secara tidak terpaksa. Ibu tidak memaksa, karena kenapa? Kalau Reni nanti masalahnya dipendam, nggak mau cerita sama ibu, yang ada nanti Reni bosan pergi sekolah, nggak ada niat nanti pergi sekolah, maunya di rumah aja, murung aja, ya Reni ya. Ya Bu. Jadi sudah paham Reni kan? Sudah Bu. Jadi di sini Reni dipanggil ke sini ada rasa terpaksa nggak ya? Enggak Bu, dengan senang hati bisa berjumpa dengan Ibu. Jadi kemarin ibu sudah kasih surat persetujuan sama Reni, ya kan? Ya Bu. Jadi tolong Reni isi dulu ya surat persetujuannya. Ya Bu. Bentar ya, ibu cari dulu mana suratnya. Nah, tolong Reni isi. Jangan lupa tulis nama, kelas, alamat Reni, dan juga tanda tangan Reni ya. Ya Bu.
lupa Reni tulis nama dan tanda tangan ya. Sudah Bu. Udah selesai Reni? Sudah Bu. Kalau udah selesai, tolong Reni bacakan ya. Ya. Tolong Reni bacakan dari pertama nih supaya Reni nanti paham ya. Ya, Bu. Surat pernyataan persetujuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Reni Fazira, jenis kelamin perempuan, alamat Dayak Tebing. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling. Konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh Zahrawati SPD selaku guru BK. Kegiatan tersebut adalah bagian dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam kegiatan ini, saya menyadari, memahami, dan menerima bahwa yang pertama, saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Yang kedua, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Yang ketiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan terbuka kepada umum. Yang keempat, saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan, rekaman percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. Yang kelima, guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama, yaitu hari Jumat waktu jam 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang BK. Saya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menandatangani surat persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individu dari awal sampai akhir. Udah selesai Reni? Sudah. Suratnya saya sini ya. Jadi Reni sudah tahu belum kenapa datang ke sini? Sudah Bu. Jadi ini ada informasi dari wali kelas bahwa Reni sering terlambat masuk sekolah, ya kan? Ya Bu. Jadi tahu kan Reni, efek dari kita terlambat itu membuat kita jadi tidak semangat dalam belajar, ya kan? Ya, Bu. Pertama, ini Reni telatnya udah 3 kali nih, udah 3 kali terlambat pagi. Nih pertama nih dalam satu hari itu Reni sering kali ini terlambat pas jam pertama masuk sekolah, ya kan? Jadi pertama tuh jam pertama itu Reni Alfa misalnya pelajaran hari Senin ya, contohnya nih ya Senin, dan ini Reni nggak masuk sekolah nih Alfanya terus sampai 2 jam mata pelajaran. Jadi besoknya lagi Reni Alfa lagi, besoknya lagi Reni Alfa lagi. Sebenarnya Reni bukan nggak masuk sekolah, tetapi karena terlambat. Nanti waktu memang kita nggak terasa ya Reni ya, dalam sehari itu 2 alfa, ya kan? Nanti waktu sidang nanti ibu kan akan mereka absen. Apabila dalam satu hari itu 2 alfa, jadi dalam satu semester itu kan 6 bulan, 12 hari kamu tuh alfa, kamu tuh nggak bakalan naik kelas Reni. Jadi Reni harus tahu, memang kita nggak sadar dalam satu hari itu alfanya cuma 2 jam gitu. Nanti guru-guru akan mempertanyakan sama wali kelas, kenapa sih Reni sering nggak masuk sekolah sama saya? Jadi jawabnya guru yang besok lainnya gitu juga Reni, oh sama saya gitu juga, gitu. Makanya udah pembinaan nih dari wali kelas, ya kan? Tapi Reni nggak ada perubahan, makanya Reni disuruh datang ke ruang BK. Jadi ibu pengen tanya nih sama Reni, ya kan? Kenapa Reni sering kali terlambat sekolah? Reni di sini Reni ceritakan masalahnya yang sebenarnya. Ibu nggak akan menghukum Reni. Jadi ke BK itu jika ada masalah yang besar kita kecilin, yang kecil itu dihindari Reni. Ini masih lagi ada waktu, masih ada kesempatan untuk Reni berubah sehingga Reni menjadi siswa
yang baik seperti siswa yang lain. Bisa Reni cerita apa masalahnya sehingga Reni sering kali terlambat ke sekolah? Boleh Bu. Pertama gini Bu, saya nggak ada lagi orang tua yang tanggung jawab, saya udah meninggal. Terus setiap paginya subuhnya itu antar kue pertama ke warung kopi. Di situ bisa cari kue. Saya ada kerjaan tambahan juga Bu, jadi cleaning service di Masjid Al-Falah, bukan Bu, punya halaman masjid gitu. Itu kadang-kadang ada kerjaan tambahan juga, disuruh cabut rumput itu, disuruh buang sampah sama panitianya. Jadi Reni ada taruh kue dulu ya pagi-paginya di warung? Ya Bu, tiap subuh tapi dulu ke warung. Berapa warung tuh Reni taruh kue? Ada sekitar 5 warung itulah Bu. Daerah mana aja tuh Reni? Daerah Blangkase Bu, di Pantai Tengah, Dangasan, di Simpang 3 tuh lagi Bu. Jadi Reni anak pertama ya? Bukan Bu, anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi kenapa harus Reni yang antar kue? Kan Reni punya kakak, punya orang tua, punya mama juga kan di rumah, ya kan? Kenapa harus Reni yang antar kue? Kan bisa dibantu sama orang tua di rumah. Jadi mamanya Reni kemana pagi-pagi itu? Kemarin nih kalau pagi itu siap buat kuenya, ya masak-masak Bu, di rumah. Waktu pulangan itu udah bisa sarapan di rumah. Kalau mama yang antarnya kan mungkin nggak ada yang masak gitu Bu, jadi ini yang antarnya. Jadi itu alasan dari Reni ya. Jadi sekarang Reni bisa nggak kasih tahu sama orang tua nih, Mak, kalau saya nih yang antar kue ini bisa nggak lebih cepat lagi supaya nanti saya nggak sering terlambat lagi ke sekolah, karena saya udah ada teguran Bu. Yang pertama dari guru mata pelajaran dan kedua itu dari wali kelas. Habis itu saya disuruh datang ke ruang BK lagi Bu. Jika nanti saya nggak ada perubahan, maka nanti mamanya dipanggil ke sekolah. Udah dipanggil mama ke sekolah, nanti nggak ada perubahan lagi, nanti yang mengambil keputusan itu pihak sekolah, Mama. Gitu Reni bilang sama mama, ya jangan nanti Reni tambah masalah nanti ke sekolah, nggak ada perubahan. Gitu bisa Reni seperti itu. Selain itu Reni bangunnya gimana? Ada kesiangan nggak? Kadang-kadang bangunnya kesiangan juga Bu. Reni ngapain aja tuh Reni? Kok bisa kesiangan? Malamnya terlambat tidur kadang jam 12 gitu, makanya waktu pagi lambat bangunnya kesiangan. Jadi Reni tidurnya larut malam itu ngapain? Biasa Bu, main HP, scroll TikTok, nonton drakor. Jadi bagus nggak untuk Reni itu buat main HP, scroll TikTok, bangunnya itu kesiangan? Kira-kira itu bermasalah nggak buat Reni? Masalah Bu, nggak bagus untuk kesehatan juga. Jadi yang bagusnya itu tidur jam berapa Reni? Jam 10 lah Bu. Berarti Reni sudah tahu ya, jam 10 malam itu waktu yang bagus untuk tidur, ya kan? Ya Bu. Jadi ada ya perubahan dan pengen berubah Reni untuk ke arah yang lebih baik ya. Dari pertama Reni pagi-pagi membawa kue itu jangan sampai terlambat lagi, dan malam main HP, sekarang nggak main HP lagi, dan tidurnya jangan sampai larut malam gitu. Ya Bu. Oke baik, sekarang Ibu minta Reni menuliskan kontrak perjanjian ya Reni ya, kontrak perjanjian perilaku bahwa Reni mau berubah gitu. Jadi Reni harus menuliskan ada beberapa permasalahan yang Reni lakukan gitu, supaya Reni tidak akan terulang lagi. Sekarang tolong Reni isi ya kontrak perilakunya. Baik Bu.
lihat dulu nih. Kalau Reni sih jangan lupa tulis nama ya Reni ya, sama tanda tangannya. Sudah Reni isi ya? Nah, jadi ini kan Reni sudah isi kontrak perilakunya. Jadi sekarang Reni tidak akan terlambat lagi ke sekolah, ya kan? Ya. Berarti ini sudah akurat ya Reni ya. Reni tidak akan berubah lagi ini kan? Ini ada tulisan atau perjanjian ini yang harus Reni ubah. Berarti ini sudah akurat Reni ya. Sudah. Sekarang ibu ingin Reni bacakan. Nah, supaya nanti Reni nggak akan terulang lagi, supaya ini kontrak perilaku ini Reni ingat apa yang udah Reni tulis. Oh saya ini oh ini udah saya bacakan waktu dipanggil sama Bu Zahra di ruang BK gitu. Bisa ya Reni ya, coba Reni baca untuk pegangannya. Kontrak perilaku. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Reni Fazira, kelas 2 MIPA, pada tanggal 16 Oktober 2025, saya bersedia dan bersungguh-sungguh melakukan hal berikut. Yang pertama, saya ingin bisa mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, mempergunakan waktu mengantar kue yang biasanya jam 7, sekarang menjadi jam 6.30. Saya ingin bisa bangun tidur di jam setengah 5 subuh, tidak lagi kesiangan. Yang keempat, pergi ke masjidnya jam 6. Yang kelima, sebelum tidur langsung melihat roster buat ke sekolah besok, dan tidak lagi tidur di atas jam 12 malam. Sudah Bu? Sudah Reni isi ya. Berarti Reni sekarang udah bisa memanage waktu ya dengan baik. Semoga sudah ada perubahan sama Reni, tidak akan berubah lagi, tidak akan terulang lagi masalahnya. Ya kan? Semoga kelak Reni menjadi anak yang sukses dan bisa membanggakan orang tua. Jadi sekarang Ibu ingin mendengar nih cerita dari Reni, dari pertama menceritakan Reni dari pertama bangun pagi sampai Reni pulang sekolah, pergi sekolah, pulang sekolah, dan sampai Reni nanti tidur lagi waktu malam. Bisa Reni cerita sama Ibu apa kegiatan Reni sehari-hari? Bisa Bu. Yang pertama, bangun tidur Bu. Bangun tidurnya biasanya jam 6. Habis itu
itu salat, setelah itu antar kue ke warung baru. Siap tuh Reni langsung lanjut kerja di masjid. Pulangnya tuh langsung mandi, sarapan sama lihat roster paginya biasa gitu. Terus berangkat ke sekolahnya kadang-kadang kalau nggak masih ada teman sama teman. Kalau kawannya udah pergi berarti Reni numpang sama orang lain bu di jalan karena Reni nggak ada kereta bu, keretanya cuma satu. Jadi kawan Reni itu siapa namanya? Namanya Luna bu. Dia tinggal di mana Reni? Jauh nggak dengan tempat tinggal Reni? Lumayan lah bu, cuman dia jalannya searah ke sekolah kan. Terus ini minta nebeng sama dia biasanya. Jadi gitu. Jadi dia nggak akan terlambat nanti gara-gara nunggu Reni. Enggak bu, kalau Reni misalnya cepat siap, kalau dia masih belum lewat, Reni minta nebeng sama dia. Kalau misalnya dia udah pergi duluan, Reni minta nebeng sama orang-orang yang lewat di depan jalan gitu bu. Berarti Reni kalau nggak ada kawan nanti yang jemput, Reni mesti datang ke depan jalan lagi ya. Nah, lewat rumah Reni nanti nunggulah di sana, misal di depan pabrik kan ada rumah itu. Nanti tunggunya di situ ya Reni ya. Bu, dan numpang sama orang lewat. Oke. Nah, berarti sekarang Reni kan udah menceritakan nih masalah Reni dari pertama bangun pagi sampai dengan larut malam. Jadi ibu pengen tanya nih, jadi pulang sekolah Reni ngapain aja nih? Pulang sekolah kan siang jam 2. Habis itu mandi, salat, makan, istirahat bentar. Habis itu kan udah asar bu, siap sholat asar. Reni pergi jemput kue-kue yang tadi waktu pagi kan. Iya. Sambil ambil uangnya. Iya. Habis itu sorenya siap-siap sholat maghrib. Reni ngaji sampai jam setengah 10. Habis pulang ngaji, salat, tidur sambil rebahan main HP bentar. Habis itu baru kadang paginya baru lihat roster bu, waktu mau pergi ke sekolah. Itu bu. Jadi ini ibu sudah tahu ya kegiatan Reni dari pagi sampai larut malam ya kan. Jadi ada nggak sih Reni pengen berubah gitu? Jadi pengen berubah, bisa mengatur waktu dari bangun sampai nanti antar kue, jangan sampai terlambat. Habis itu ke sekolah jangan sampai terlambat. Karena di sekolah kita jam 7.40 itu udah masuk sekolah Reni. Apabila lewat nanti 5 menit, nantinya Reni terlambat lagi, nanti akan dicatat lagi sama guru piket di depan gitu. Bisa nggak sih Reni berubah? Insya Allah bisa bu. Misalnya nggak bangun terlambat lagi, malamnya nggak begadang. Terus tidurnya dari bawah jam 10. Malamnya belajar bentar sambil lihat roster buat ke sekolah besok. Nggak lihat roster waktu pagi lagi. Itu bu. Alhamdulillah, semoga Reni ada perubahan ya dari datang ke ruang BK, gak akan berulang lagi masalah yang sama ataupun masalah yang lainnya gitu kan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan konseling hari ini, Ibu meminta Reni membuat kesimpulan. Setelah Reni membuat konseling sama Ibu, gimana kesimpulan Reni di sini? Reni merasa senang nggak? Merasa udah lega atau gimana perasaan Reni sesudah datang ke ruang BK? Bisa Reni ambil kesimpulan dari Ibu? Coba Reni. Jadi setelah berjumpa dengan ibu, saya tuh udah merasa lega juga, udah curhat semuanya sama ibu, dan bisa menceritakan keseharian saya, kenapa saya sering terlambat ke sekolah gitu. Terus saya juga pengen berubah, semoga nggak terlambat lagi setelah dibimbing sama ibu tuh, dan bisa mengatur waktu dengan baik, nggak begadang lagi, dan bisa belajar lebih giat lagi untuk kedepannya gitu. Dan kesan apa yang bisa Reni ambil setelah Reni nanti setelah Reni melakukan layanan konseling individual sama ibu?
Apa kesannya Reni? Saya sangat bahagia bisa bercerita sepuas hati sama ibu. Dan saya minta sama ibu untuk tidak menceritakan yang saya tidak ceritakan sama orang lain. Baik Reni, jadi ibu akan menjaga azas-azas kerahasiaan dari Reni. Jadi setelah melakukan konseling individual ini, berarti Reni ada perubahan ya? Ya Bu, insya Reni mau berubah. Jadi sebelumnya terima kasih Reni sudah datang ke ruang BK ya. Sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sekarang Ibu menginginkan Reni untuk mengisi lembar evaluasi ya. Nanti Reni akan menulis hasil evaluasi Reni terlebih dahulu. Mana ya kertasnya? Ini Reni tulis hasil evaluasi dari Reni. Jangan lupa tulis nama. Dari sikat. Jadi ibu pengen tanya nih sama Reni, apa yang Reni dapatkan setelah mengikuti layanan konseling individu ini? Saya sudah tidak terlambat lagi ke sekolah Bu. Rencananya saya ingin berubah menjadi lebih baik dari kemarin. Sudah bisa mengatur waktu dengan baik. Gitu Bu. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Apakah pemahaman yang Reni peroleh sesuai dengan permasalahannya Reni? Ya Bu, sangat sesuai Bu dengan permasalahan saya yang saya hadapi saat ini. Dan selanjutnya lagi, apakah pemahaman yang Reni dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah Reni? Ya Bu, seperti Ibu bilang tadi, Reni harus bisa menjaga waktu yang lebih baik. Harus melakukan perubahan-perubahan supaya tidak terjadi hal yang sama seperti kemarin lagi Bu. Jadi berarti Reni sudah ada perubahan ya. Jadi semoga nggak ada lagi yang terlambat sama Reni ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Reni. Bagaimana perasaan Reni sesudah mengikuti konseling individu ini? Bagaimana Reni perasaan Reni? Saya merasa sangat lega Bu setelah mengikuti layanan konseling individual bersama Ibu. Jadi Reni merasa nggak terpaksa mengikuti layanan ini? Tidak, sama sekali nggak terpaksa Bu. Malah saya sangat berterima kasih bersama Ibu sudah menyemangati saya, sudah membimbing saya. Karena di sini kan Ibu panggil Reni ke BK itu, Ibu datang Reni ke BK bukan Ibu untuk memberi hukuman untuk Reni, tetapi Ibu kan pengen tahu juga apa permasalahan Reni gitu, supaya kan nanti Reninya besoknya telat lagi, lusanya telat lagi. Yang ada nanti guru-guru kan nanti mempertanyakan nih di ruang BK ataupun nanti waktu sidang, ya kan? Sekarang ada pertanyaan lagi nih sama Reni. Apa saja rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah Reni? Ibu, rencana yang pertama tuh
misalnya nanti saya suruh bantuin sama kakak dalam hal mau antar kue ataupun di waktu paginya kan antara adik lagi bu, ini bisa suruh bantu sama kakak untuk hal itu. Jadi ini nanti waktu pergi ke masjidnya nggak telat lagi bu, pulang ke masjidnya langsung bisa siap-siap mandi dan nggak terlambat lagi ke sekolah. Baik, berarti Reni sudah isi ya hasil evaluasi Reni. Terima kasih Reni ya. Nah, jadi kegiatan konseling hari ini sudah berakhir ya. Reni sudah boleh pulang ya Reni ya. Terima kasih Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya bu. Hati-hati Reni. Ya bu, sama-sama. Bang, lihat dong. Dia tak baca.